di pernikahan kita nanti kamu akan didampingi oleh kedua orang tua kamu. Kamu jangan berkecil hati, Indah. Suatu saat nanti kamu juga akan bisa bertemu dengan kedua orang tua kamu dengan petunjuk hidayah dari Allah. Kamu sudah bilang sama Denny untuk pulang lebih cepat? Udah, malah dia bilang dia mempersiapkan pernikahan kita nanti. Dia rela meninggalkan semua kegiatannya. Tuh kan, benar saya, Denny udah pulang. Iya. Kamu hati-hati. Ya, hati-hati. Silakan duduk, Mas. Kenapa? Darah? Denny! Dan! Kenapa, Kak? Den! Kamu nggak apa-apa, Den? Saya nggak apa-apa. Mas Hari, apa kabar? Baik. Itu kenapa bisa ada darah di situ? Oh, itu. Iya, saya barusan habis nolongin bapak-bapak. Dia ketabrak di komplek sebelah situ. Yang nabrak penghulu mau menikahkan orang. Siapa yang mau nikah di daerah sini? Kok kita nggak diundang? Bapaknya Mita. Bapaknya Mita. Iya, itu orang emang benar-benar gila. Dia baru 2 bulan cerai dari ibunya Mita. Sekarang udah nikah lagi. Gila emang. Padahal kalau di kantor sih bilangnya Bobby itu orangnya baik. Yah, padahal lihat aja tuh kelakuan kayak gitu. Bobby? Iya. Iya, orang yang sering saya ceritain sama kakak itu ya itu namanya si Bobby itu. Jangan-jangan Bobby itu om cakep. Den, ayo Den tolongin kakak Den. Kakak pengen ketemu sama yang namanya Bobby itu Den. Ayo anterin kakak sekarang ya. Kak, ngapain sih buang-buang tenaga ke sana? Yang namanya Om Cakep itu orangnya pasti baik, lembut, sopan. Nggak brengsek kayak yang namanya Bobby itu. Udah deh, lupain aja, nggak usah ngomongin orang gila itu. Mendingan sekarang kita ngomongin pernikahan kakak nih kapan sama Mas Hari. Saya ke belakang dulu, ntar saya bikin minum ya. Oke. Udah, duduk aja dulu. Saya terima nikahnya Indah binti Kartawijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Bagaimana saudara? Sah ya? Sah ya. Alhamdulillah. Redi, kok kamu masih kerja? Tadi kan mau bilang kamu istirahat. Sini biar mama yang kerjain. Nggak usah mah, biar saya aja. Saya cuma nggak mau dianggap anak orang kaya yang manja, yang nggak biasa kerja. Kok kamu bilang seperti itu? Mama kan tidak menganggap kamu seperti itu, sayang. Tidak pernah. Sudah sini, mama kerjain ya. Nggak usah mah, biar saya aja. Sini, biar mama aja sudah. Sekarang berarti istirahat ya.
Halo. Oh, Ibu Nungki. Gimana? Bu Yona, perang sudah dimulai, Bu. Sedikit lagi disiram bensin, mereka pasti bakalan terbakar. Mumpung si Nanda lagi keluar kota nih, urusan kita pasti beres. Wah, bagus, itu bagus. Teruskan aja. Tapi Bu, saya tuh perlu uang loh, Bu. Uang yang kemarin Ibu kasih sudah habis buat bayar utang. Iya, nggak usah banyak-banyak lah, Bu. Separuh aja. Sisanya baru nanti. Gimana? Nggak bisa begitu dong. Belum apa-apa sudah bicara soal uang. Buktikan dulu dong hasilnya. Aduh Bu Yona lebih baik kesini aja deh. Saya tuh setiap hari hafal jam berapa Priti buang sampah. Nanti Bu Yona lihat sendiri bagaimana saya menyiramkan bensin pada mereka. Oke. Dasar mak lampir nggak percaya kan. Dasar perempuan mata duitan. Pak, Bapak mau minum? Ya. Saya ambilkan gelas. Nggak usah. Bi, sebaiknya Bibi tolong beresin pakaian saya. Saya mau bawa. Baik Pak. Ya. Bi. Andre. Kamu lagi ngapain di sini? Kalau kamu pengen ketemu saya kan bisa di kantor. Kalau Mita tahu, dia bisa marah besar sama kamu loh. Justru karena saya tahu Mita sudah pergi dari sini, makanya saya berani ke sini. Ya ampun, Nit, aduh sorry banget, bener-bener sorry, gue lupa titipan lo. Gini, gue kan belum jauh nih dari rumah, gue ambil sekalian deh, ya gue balik lagi. Sorry ya, oke dah. Bagaimana kabarnya Mita? Dia masih ngotot juga ingin menikah sama Denny. Jadi dia tidak pernah bicara mengenai Ferdinand? Emangnya kenapa? Enggak. Saya cuma lagi mikir, bagaimana kalau kita segera menikah? Karena kalau kita segera menikah, berarti secara hukum, saya sudah sah menjadi kepala keluarga, sekaligus menjadi bapaknya Mita. Berarti saya berhak melarang dia untuk tidak menikahi Denny. Dan saya bisa memaksa dia untuk segera menikahi Ferdinand, ya kan? Jangan pernah sebut nama manusia nggak berguna itu lagi. Mita, Ngapain sih Mama masih denger omongannya dia? Dia ini cuma ngincer harta kita, Ma. Dan kamu, ngapain kamu masih di sini? Saya kan udah bilang, saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi di sini. Mita, jaga mulut kamu. Tolong tinggalkan kami. Mita, si Denny itu sudah ngomong apa sih sama kamu? Dia itu sudah ngeracunin kamu apa, ha? Nggak ada. Tapi kenapa kamu masih ngotot mau kawin sama dia padahal dia sudah mau kawin sama anaknya, Bos? Kenapa? Ma, Tria itu cuma pelariannya Denny aja. Nah, Denny berbuat kayak gitu karena si bajingan itu telah menghancurkan hubungan saya sama Denny, Ma. Apakah kamu tidak merasa kamu menjadi pengemis untuk mengejar-ngejar si Denny agar kembali lagi sama kamu, ha? Saya nggak peduli mah orang mau lihat saya kayak apa. Yang penting saya udah berusaha untuk merebus kesalahan saya sama orang yang saya sayangin. Dan saya bersumpah, Mas, seumur hidup saya nggak akan pernah mau nikah sama orang yang namanya Ferdinand. Dan saya juga bersumpah, kalau Mama sampai nikah sama Andri, saya akan pergi dari kehidupan Mama selamanya. Rencananya kan kita tidak mengundang banyak tamu.
Mengingat keadaan Indah yang hamil besar. Ya betul sih Pak. Ya, jadi kenapa harus ada undangan begini? Ya kan kayaknya nggak serap, Pak. Kalau seandainya kita ngundang mereka hanya lewat telepon. Walau bagaimanapun ini kan pesta pernikahan bukan pesta ulang tahun. Tapi saya juga cetaknya nggak banyak sih Pak, biar nggak mubazir. Brengsek. Sia-sia semua usaha aku untuk membatalkan pernikahan mereka. Ira, tahan emosi kamu. Kalau kamu menuruti emosi kamu, kita bisa kehilangan hari. Tapi Mah, Turuti saja rencana Mama. Kita biarkan mereka berdua menikah. Kemudian setelah mereka masuk rumah ini, kita buka pintu neraka buat perempuan itu. Dan, ada apa sayang? Enggak apa-apa. Dan, Kak Indah itu tahu betul siapa kamu. Dan kamu itu nggak ada bakat untuk bohong. Ketahuan deh. Kita kan dari dulu susah senang sama-sama. Kakak selalu jaga saya. Dan buat saya, Kak Indah bukan cuma sekedar jadi kakak. Tapi jadi mama dan papa buat saya. Sebentar lagi kakak nikah. Terus kakak udah gak di sini lagi. Saya jadi sendirian. Padahal selama ini kan saya nggak pernah sendirian, Kak. Dan, kakak itu menikah karena desakan kamu kan? Kalau sekarang kamu keberatan, kakak akan menikah. Apapun resikonya dan kakak akan membatalkannya. Kakak nggak sanggup lihat kamu sedih kayak begini. Jangan. Saya nggak sedih kok. Saya malah senang kalau kakak nikah. Salah satu cita-cita saya juga pengen bikin kakak bahagia. Sejak kecil saya pengen kakak tuh jadi orang yang paling bahagia di dunia. Saya merasa seperti ada kekosongan aja dalam hidup. Tapi kan sebentar lagi Tria akan mengisi kekosongan itu kan, Dan? Mungkin saya nggak akan sepenuhnya bisa mengisi kekosongan itu. Tapi saya akan berusaha untuk mendampingin kamu semampu saya. Kamu emang anak yang baik, Tria. Saya rasa coklat yang dikasih si Ferdi dari Mbah Dukun itu sudah tidak ada mujarabnya sama sekali. Jangan kencang-kencang. Yang punya rumah udah datang, ada di bawah. Masa sih Om? Dukun itu sakti loh. Apanya yang sakti? Buktinya sekarang. Kamu tahu, nama kamu tidak pernah disebut Mita di dalam rumah itu lagi. Dan sekarang Mita lebih ngotot kepengen kawin sama si Denny. Dan saya diusir keluar dari rumah itu. Coba kalian bayangkan. Wah, ini gawat ini. Kalau sampai Mita
jadi kawin dengan laki-laki itu, wah, masalah kita akan jadi besar, bertambah besar. Begini, Andre. Bagaimana kalau kita coba rekayasa sebuah kecelakaan untuk menyingkirkan si Mita? Tapi ingat, tunggu. Jangan sampai polisi jadi curiga. Hermawan, Mita itu masih darah daging saya. Dia itu anak saya. Tidak mungkin kan? Kamu mau saya suruh kamu bunuh anak kamu? Hah? Gini Om. Gimana kalau kita culik Mita? Kita jauhkan dari Tante Mia. Sampai Om dan Tante Mia menikah. Kalau itu masuk akal. Ini lebih masuk akal. Kita sudah dengar apa omongan semua. Ngone ini penjahat dan penipu. Sekarang angkat kaki keluar dari rumah cepat. Kalau ini anak kita panggil polisi. Cepat. Ya sabar Pak, ada apa ya Pak? Ngaku-ngaku jadi sutradara segala macam. Ayo pergi. Ngana cuma pergi. 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 Kurang ngajar Ngone ya. Ngone mau tipu kita ya. Kurang ngajar Ngone. Hah. Paniki Ngone. Siapa yang mau nikah? Saya. Oke, sebentar ya, saya panggil Mas Erwin dulu. Dokter Hari, wah kejutan sekali. Ada apa nih malam-malam bisa datang ke sini? Iya, dia mengundang kita ke pesta pernikahannya. Wah, selamat. Ngucapinnya jangan sekarang dong. Nanti aja gimana kalau di pesta. Oke. Kayak nggak percaya aja kalau saya bisa datang nanti ke acara kawinan kamu. Bukannya saya nggak percaya, cuman kan kalau seandainya Mas Tar gak datang, saya ngerasa kalau pesta saya nggak akan meriah. Bisa aja. Ya, karena kan selama ini Mas Erwin yang mendorong saya untuk segera menikah. Ya juga. Cuma ada satu yang nggak seru. Sampai detik ini, saya belum dikenalkan dengan calon istri kamu. Nggak apa-apa kan? Anggap aja ini sebagai pesta kejutan. Tapi kalau untuk kamu, saya akan beri pengecualian. Nah, sebentar saya bikinkan minum dulu. Ayo. Kenapa yang berdiri? Mama, masalah kita hampir selesai, Ma. Ada apa sayang? Lihat undangan pernikahan ini. Dokter Hari Andrean dengan Indah. Iya, Ma. Perempuan itu bukan hanya sekedar mau menikah, tapi dia akan menikah dengan sahabat dekat Erwin. Tapi kan banyak orang yang nama Indah. Iya, Ma, tapi dari awal tuh saya udah yakin bahwa Indah yang akan menikah ini pasti Indah yang sudah ngancurin hidup saya. Terus tahu nggak, Ma? Tadi tuh saya nelfon ke rumah sakit. Terus mereka bilang, Dokter Hari akan menikah dengan Indah yang waktu itu diantar ke mobil. Erwin tahu? Ya enggak, Ma. Tadi kan saya dapat ini dari Dokter Hari. Terus langsung saya bawa masuk ke sini. Mereka sih masih ngobrol di luar. Jangan sampai si Erwin tahu bahwa Indah yang dalam undangan ini adalah si perempuan brengsek itu. Biar si Erwin itu kaget dan sadar bahwa selama ini dia berbuat kebodohan karena meninggalkan kamu demi membelakan si perempuan brengsek itu. Loh, Erwinnya mana? Dia kelihatan seperti orang bingung banget, Ma. Mama aja ini bicara sama dia. Soalnya kalau saya yang bicara pasti buntut-buntutnya ribut deh. Ya sudah, biar Mama yang nemuin dia. Ya. Kok malah ngelamun? Ya kita berangkat sekarang yuk. Nanti terlambat. Ya, Ma. Mama tahu bahwa kamu tuh tidak suka dengan kejutan. Makanya Mama ajak kamu waktu Dokter Hari ijab kabul. Tapi Mama ajak, kamu bilang sibuk terus.
Erwin ada meeting yang nggak bisa Erwin tinggalkan, Ma. Ya sudahlah. Lagi kejutan apa sih yang mau terjadi? Yuk. Erwin merasa istri Dokter Hari itu adalah orang yang Erwin kenal, Ma. Memangnya kenapa kalau kamu kenal dengan istrinya Dokter Hari? Itu kan hal biasa. Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Nanti terlambat. Kamu ini bikin mengingatkan Mama waktu kamu masih kecil. Mama menyeret kamu hanya untuk ke dokter gigi, tau nggak kamu? Yuk, yuk. Pak, kenalin Pak. Teman halo. Teman kamu. Ira, perempuan brengsek itu mengira ini pesta kebahagiaan buat dia. Padahal kita sudah persiapkan bahwa ini adalah awal bencana buat perempuan brengsek itu. Om, tolong jagain kakak saya. Itu pastilah. Ini akan sudah menjadi menantu saya. Dia sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Makasih Om. Kalian kapan menikah? Apaan? Segera mungkin. Jangan terlalu lama. Iya. Ayo, silakan makan. Ya, oke, makasih. Ya. Anggap aja rumah sendiri. Ya, makasih Om. Erwin. Selamat ya, Tante. Iya, terima kasih ya, Win. Selamat ya, Mbak. Kenalkan, ini mama saya. Halo. Ini mamanya Dokter Hari, Ma. Halo. Ini kakaknya Dokter Hari. Ngapain lagi di sini dia? Halo. Yang namanya pesta ya diundang lah. Namanya siapa sih? Pengantinnya mana? Ada di atas. Orang Sebentar itu. lagi mereka siap. Namanya Erwin. Dia yang ngancurin hidup kakak saya. Iya. Kalau sekarang dia mau macam-macam sama Kak Indah, saya pecahin kepalanya. Kamu tuh jangan bikin ribut lah, Den. Ini kan acara Mbak Indah, nggak enak dong. Lagian Mbak Indah kan udah dapet yang lebih baik. Gimana nih kabarnya nih? Baik-baik saja. Baru kali ini kita Ma, bisa. Tante, saya mau ketemu orang sebentar. Saya permisi dulu. Iya, iya. Apa kabar, Den? Mas Erwin udah datang. Den, Mas Erwin ini adalah sahabat dari sepupu saya, tapi sekarang udah jadi sahabat saya. Iya. Oh gitu ya. Dan ini Iya, iya, Tria, calon istrinya Denny. Halo. Halo. Mas Erwin, kita ke atas yuk. Saya mau memperkenalkan istri saya, ya? Saya ke atas dulu ya. Ya, oke Mas. Akhirnya, Har. Akhirnya saya bisa kamu kenalkan dengan calon istri kamu. Tapi kamu penasaran kan? Dan ketemu? Penasaran banget. Sebentar.
Indah, ini sahabat saya yang sudah lama pengen ketemu sama kamu. Saya tahu kamu pasti kaget kan? Karena saya yakin kamu pasti sering ketemu sama Mas Erwin di rumah sakit. Loh, kok pada diem? Indah, ini Mas Erwin, dan Mas Erwin, ini Indah. Gimana menurut Mas wanita idaman saya? Persis. Sama seperti wanita idaman saya. Mas Hari, dipanggil Bapak? Ya, saya akan turun. Maaf ya, saya tinggal dulu. Ngapain kamu kesini? Kamu mau menghancurkan pernikahan saya. Kamu merampas kebahagiaan dari saya. Saya tidak tahu kalau calon istri Dokter Hari adalah kamu. Saya hanya diundang sama dia supaya saya bisa berkenalan dengan calon istrinya. Tapi saya tidak nyangka kalau calon istrinya adalah kamu. Oke, saya percaya. Indah, saya tidak ada maksud untuk merusak kebahagiaan kamu. Selama ini saya mencari-cari kamu. Saya ingin tahu apa kesalahan saya sama kamu. Kamu menceraikan saya secara sepihak. Kamu mengirimkan surat cerai kepada saya tanpa berikan kesempatan kepada saya. Apa salah saya untuk diceraikan? Dan sekarang kamu bertanya, apa salah kamu? Saya tidak pernah menceraikan kamu, Indah. Bahkan saya tidak pernah mengirimkan surat cerai sama kamu. Cukup. Apapun yang kamu katakan, Win, kita sudah bukan jadi suami istri lagi. Saya harap kamu jangan menggali bangkai, karena itu hanya menebarkan bau yang sangat busuk. Win, kamu masih punya masa depan. Kamu punya hari ini. Jadi tolong, Win. Tolong kasih saya kesempatan untuk memiliki hari ini, memiliki masa depan. Saya sudah capek, Win. Saya sudah capek di dalam kederitaan. Sekarang tolong tinggalkan saya. Saya nggak mau jadi tontonan orang banyak. Hei. Mau ngapain lagi? Hah? Lu udah ngancurin hidup kakak gue. Sekarang lu mau ngancurin kebahagiaan kakak gue. Kamu dan Indah salah paham. Saya... Nggak usah banyak cerita. Sekarang lu pergi dari sini atau lu gue lempar keluar. Pilih mana? Kalau kamu bunuh saya, cepat bunuh saya. Kalau itu bisa membuat Indah bahagia, saya bersedia. Dan itu juga bisa membuat kamu puas secara batin. Saya bersedia. Tapi demi Allah, saya sama sekali tidak ada maksud untuk merusak kebahagiaan Indah. Saya kemari hanya ingin menyampaikan bahwa perpisahan saya dengan Indah
adalah penderitaan saya juga. Hanya itu. Den, tolong bilang sama Indah untuk segera turun ke bawah. Oke. Ya, makasih. Mas Erwin, saya mau memperkenalkan beberapa teman saya. Yuk. Min, kasih ruang. Mas? Kamu kenapa sayang? Enggak. Kayaknya kita mesti bawa ke rumah sakit. Tenang, Har. Ini pesta kamu. Kamu nggak usah khawatir. Biar saya yang tangani. Yuk, kita lain. Om, Tante, Mas Hari sama Mbak Ira. Sekarang kakak saya udah jadi bagian keluarga di sini. Kami lama sekali hidup tanpa keluarga yang utuh. Jadi kalau Kak Indah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di sini, saya mohon dimaafkan. Jangan khawatir, Den. Indah udah kami anggap seperti keluarga sendiri. Bukan begitu, Ira? Iya. Makasih, Tante. Kami mau pamit dulu. Kak. Kakak baik-baik ya, Kak. Saya doain kakak terus. Kamu juga jaga diri kamu baik-baik ya, Den. Mbak, saya juga mau pamit. Sekali lagi minta maaf banget mama papa nggak bisa datang. Soalnya mama bener-bener nggak enak badan. Tria. Mbak. Mbak titip Denny sama kamu ya. Iya, Mbak. Kami pamit dulu. Apa yang dikatakan Denny itu harus kita ingat. Kita harus memberikan kesempatan kepada Indah untuk dia bisa menyesuaikan diri kepada irama dan kehidupan kita. Baik, Pak. Kita lihat saja nanti. Apa perempuan itu bisa mengikuti pola hidup keluarga kita atau justru terdepak dari keluarga kita. Suster, dia harus dijaga terus. Cek tekanan darahnya setiap 1 jam. Baik, Dok. Kalau sampai naik lagi atau turun drastis, beritahu saya. Jangan lupa ya, dicek terus. Gimana dok kondisi anak saya, Dok? Kondisinya tidak perlu dikhawatirkan.
Mas Erwin sudah saya periksa dan sudah saya berikan obat penenang. Ya, jadi nanti kami rawat secara intensif. Baik, Dok. Terima kasih. Makasih, Dok. Mari. Halo? Ya, kamu ngapain telepon jam segini? Kan lagi kangen sama kamu. Mit, udahlah Mit, kamu nggak usah ngeyel. Saya kan udah bilang, saya ini udah mau nikah. Kamu jangan ganggu saya. Sorry. Kamu kira saya nggak tahu di mana kantor kamu, Denny. Saya akan cari kamu dan saya akan mengusahakan apapun juga caranya supaya kamu bisa tunduk sama semua keinginan saya.